Ridwan Jamaluddin mengenakan rompi pink dan tangannya diborgol saat keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung. Ia disangka terlibat dalam korupsi tambang karena jabatannya sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Ridwan Jamaluddin sebelumnya seorang ASN yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM sejak tahun 2020. Ia sempat menjabat sebagai penjabat Gubernur Bangka Belitung dan kemudian pensiun pada Maret 2023 lalu, sebelum di Kementerian ESDM. Ridwan Jamaluddin adalah pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi. Ridwan pernah menempati posisi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur di lembaga yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan. Ridwan Jamaluddin juga pernah menjadi Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Ia adalah lulusan Sarjana Geologi di Institut Teknologi Bandung. Ia melanjutkan pascasarjana di University of Twente Belanda dan menyelesaikan doktornya di Texas A&M University jurusan Geografi. Ridwan Jamaluddin pernah meraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia. Peraih 101 Inovasi Paling Prospektif 20.229, Sistem Inabui, dan penghargaan dari BKN sebagai PNS yang menunjukkan prestasi kerja luas biasa baiknya. Pada Rabu, 9 Agustus 2023, Ridwan Jamaluddin ditahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada wilayah UPP, Antam Tbk di Blok Mandiodo, Konawe Utara. Kejaksaan Agung RI resmi menahan Ridwan Jamaluddin. Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Ridwan Jamaluddin keluar dari gedung Kejagung pada pukul 17.53 WIB, Rabu, 9 Agustus 2023, dengan mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna pink dan tangan diborgol. Ridwan keluar dengan dikawal oleh 2 petugas Kejagung. Ridwan Jamaluddin merupakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Pada 14 Desember 2021 bertempat di kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM telah memimpin rapat terbatas membahas dan memutuskan penyederhanaan aspek penilaian rekap perusahaan pertambangan yang telah diatur dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806K 30 Mem. 2018 tanggal 30 April 2018. Hingga saat ini penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka yang berasal dari PT Antam, PT Lau Agung Mining, PT KKP dan beberapa pejabat Kementerian ESDM. Dalam kasus tersebut Kejaksaan menyelidiki proses penerbitan Rencana Kerja Anggaran Biaya, RKAP, tahun 2022 sebesar 1,5 juta metrik ton ore nikel milik PT KKP dan beberapa juta metrik ton ore nikel pada RKAP beberapa perusahaan lain di sekitar Blok Mandiodo tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan. Padahal perusahaan tersebut tidak mempunyai deposit cadangan nikel di wilayah UP-nya. Sehingga dokumen RKAP tersebut, dokumen terbang, dijual kepada PT Lau Agung Mining yang melakukan penambangan di wilayah UP PT Antam. Kejaksaan menyebut seolah-olah nikel tersebut berasal dari PT KKP dan beberapa perusahaan lain yang mengakibatkan kekayaan negara berupa ore nikel milik negara Ceki PT Antam dijual dan dinikmati hasilnya oleh pemilik PT LAM, PT KKP dan beberapa pihak lain. Dari keseluruhan aktivitas penambangan di Blok Mandiodo menurut perhitungan sementara auditor telah merugikan keuangan negara sebesar 5,7 triliun rupiah. Bangkapos.com masih berupaya mengonfirmasi kasus ini kepada pihak terkait termasuk Ridwan Jamaluddin.